Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi an'amana bi kasratin ni'mah walladzi asabana bi katsirin minal musibah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah alladzi qala fi hadisihi innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ma'asyiral jamaah usikum wa nafsiya bi taqwallahi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Al hadis. Jamaah salat Jumat Masjid Islamic Center Surabaya yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan yang barakah ini mari kita raih ridha Allah, kita rengkuh barakah Allah dengan senantiasa meningkatkan kualitas taqwa Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, agar hidup kita semakin barakah, maslahah fid din wad dunya wal akhirah. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah menjanjikan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andaikan suatu bangsa, suatu lingkungan, suatu negeri, perkampungan di mana ahlinya, masyarakat, warga umatnya amanu wattaqau, beriman bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sungguh pasti Allah akan membuka pintu keberkahan baik yang turun dari langit maupun yang bersumber dari bumi. Walakin kadzdzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun. Namun demikian jamaah sekalian, manakala manusia banyak mengingkari ayat-ayat Allah, bertentangan dengan tatanan dan tuntunan Allah, maka Allah pun tidak segan-segan memberikan azab, musibah, bencana di tengah-tengah mereka. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam surah Ar-Rum juga Allah menegaskan zaharul fasadu fil barri wal bahri. Kalau kemudian nampak kerusakan di muka bumi, di daratan maupun di lautan, itu pun diakibatkan oleh bima kasabat aydin nas, dikarenakan amal perbuatan manusia itu sendiri. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un, agar manusia ini sedikit saja merasakan bagian dari azab Allah yang sedemikian ini pada akhirnya diharapkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya muliakan rahimakumullah, dalam konteks bulan Rajab yang notabene nanti beberapa hari lagi kita akan peringati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ternyata suatu gambaran jamaah sekalian, ibrah buat kita, pembelajaran buat kehidupan kita, bahwa Isra adalah asra yusri isra'an. Bagaimana Allah memperjalankan manusia yang kemudian diabadikan di dalam surah Al-Isra atau Bani Israil ayat 1, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, terlepas dari historis di mana Rasulullah diperintahkan, dipanggil Allah untuk Isra wal Mi'raj pada tahun ke-11 kenabian, setelah beliau mengalami amul huzni, tahun duka cita, sesaat setelah meninggalnya Khadijah istri tercinta dan pamanda Abu Thalib yang membackup dakwah beliau. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau di saat beliau berkhalwat di Hijri Ismail. Kemudian datanglah wahyu Allah melalui Jibril dan Mikail
agar kemudian diperjalankan atas izin Allah Subhanahu wa taala menghadapnya ke Sidratul Muntaha. Terlepas dari cerita itu jamaah sekalian, ada satu tinjauan filosofis jamaah. Kenapa Allah memakai kalimat subhanalladzi? Kalimat tasbih ini di samping juga suatu ibrah bahwa peristiwa ini sangat dahsyat jamaah sekalian. Ini juga gambaran kepada kita bahwa asbabun nuzul perintah Isra Mi'raj adalah amul khuzni, ketika beliau mengalami duka cita. Artinya ketika seorang manusia, diri kita jamaah sekalian, mendapatkan satu ujian, cobaan dalam hidup ini, problematika kehidupan, maka yang diharapkan adalah seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang ke Hijr Ismail. Maka di dalam Al-Qur'an fafirru ilallah. Larilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yusuf wa ufawwidu amri ilallah. Kemudian kita serahkan sepenuhnya urusan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk mencari problem solving, mendapat solusi yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jamaah sekalian rahimakumullah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, lalu kemudian dijawab oleh Allah subhanalladzi asra. Kalau kemudian di tengah-tengah kita jamaah ada musibah, bencana, termasuk virus corona, naudzubillah summa na'udzubillah, maka imunisasi yang kita lakukan, vaksinasi yang kita lakukan adalah vaksinasi di mana kula jenengan bersama-sama kembali untuk menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra. Karena Allah telah memperjalankan hidup kita, memberikan hidup kepada kita. Dan ternyata hidup kita ini jamaah sekalian, dalam konteks historisnya Isra adalah dari masjid ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya hidup kita diciptakan Allah minal fitrah. Yuladu alal fitrah. Nah, kefitrahan kita ini jamaah sekalian hendaknya kemudian merasa terpanggil di dalam surah Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami ciptakan kalian jin dan manusia itu pada hakikatnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka kemudian diterjemahkan lagi, dideskripsikan lagi di dalam surah Al-Baqarah 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Substansinya di situ jamaah sekalian. Kita manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya, mengabdi kepadanya. Dan ternyata jamaah sekalian, inilah yang memberikan solusi kepada kehidupan kita untuk menjadi hidup yang lebih barokah. Maka bulan Rajab ini termasuk bulan haram. Bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Konotasinya jamaah sekalian, ketika kita ingin menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pesan Allah di dalam Al-Hujurat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir ayat yang tadi saya bacakan surah Al-Baqarah 21 adalah la'allakum tattaqun. Adalah untuk bertakwa kepada Allah agar kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah Allah tidak langsung menyebut nama Muhammad, subhanalladzi asra Muhammad, tidak. Tapi abdan. Subhanalladzi asra bi abdihi, hambanya. Kita kembali menghambakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memperjalankan hidup kita. Di mana hidup kita yang suci adalah penghambaan kita kepadanya, dilahirkan dalam keadaan fitrah, hidup kita untuk ibadah, diharapkan nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala seperti pesan di akhir surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kenapa kita harus beribadah? Kenapa kita harus berzikir taqarrub ila Allah? Agar senantiasa jiwa-jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainnah, menjadi jiwa yang tenang, tentram, bahagia. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Untuk kembali menjadi jiwa yang tenang adalah mari kita kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara sungguh-sungguh. Radiyatan mardiyah, secara ridha terhadap aturan Allah agar kita juga diridhai oleh Allah. Maka fadkhuli fi ibadi, disitulah maka kita termasuk golongan hamba-hambanya. Wadkhuli jannati, yang insyaallah juga akan kemudian dikategorikan golongan orang-orang yang ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka di dalam Isra wal Mi'raj itu sebetulnya adalah linuriyahu min ayatina. Dalam hidup ini untuk menyucikan asma Allah, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya, maka disitulah ada linuriyahu min ayatina. Kita lihat tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Selaras dengan surah yang pertama kali, bukan surah perintah salat, melainkan Iqra. Disuruh membaca ayat-ayat Allah, baik qauliyah di dalam Al-Qur'an maupun kauniyah alam semesta di sekitar kita. Inilah jamaah sekalian yang diharapkan nanti kemudian
kita akan benar-benar mengakui diri kita adalah hamba Allah, yang pada akhirnya kita akan membesarkan asma Allah, kembali kepadanya, dan senantiasa kemudian diberkahi. Alladzi barakna haulahu, keberkahan Allah ada di sekitar kita jamaah sekalian. Innahu was-sami'ul basir, karena Allah yang maha mendengar rintihan-rintihan kita. Maka ujian itu jamaah sekalian ada 3 dimensi. Ada kalanya menjadi azab tentu bagi orang-orang kafir. Ada kalanya peringatan karena kita mengaku beriman tapi kadang-kadang masih bergelimang dengan kemaksiatan. Dan yang kita harapkan jamaah sekalian adalah musibah dalam konteks kita disayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdahu", sesungguhnya Allah ketika mencintai hambanya, maka Allah ingin kemudian mengujinya, mengetesnya, sudah seberapa besar imannya. Lalu kemudian ingin mendengarkan rintihan-rintihan kita. Dan rintihan inilah jamaah sekalian menjadi ubudiyah kita, menjadi amaliyah kita, yang pada akhirnya mendatangkan bagaimana Allah mendengar rintihan kita, mengijabahi doa-doa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, menyembuhkan segala sakit kita. Yang kemudian Al-Basir, maha mengetahui, maha melihat bagaimana problematika hidup dan kehidupan kita. Yang pada akhirnya insya Allah jamaah sekalian, di saat kita terjadi pandemi, musibah di sana sini, kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senantiasa membersamai kita, sehingga jiwa-jiwa seorang mukmin tidak pernah yang namanya la tahzan, tidak pernah yang namanya bersedih, berduka lara untuk selama-lamanya. Kenapa? Innallaha ma'ana, karena Allah membersamai kita. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita akan senantiasa dengan keberkahan bulan Rajab, dengan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersama-sama bertaqarrub ila Allah Subhanahu wa taala ini. Lalu kemudian Allah berkenan mengizinkan kepada kita, memberikan panjang umur kita, memberikan sembuh sakit-sakit kita dan sakit-sakit anggota keluarga kita. Ya Allah, terutama saudara-saudara kita yang terpapar corona, ya Rabb, berikan mereka sembuh dari sakit-sakit mereka dan hilangkan virus corona ini ya Allah, agar kami bisa kembali beribadah normal seperti semula. Dan pada akhirnya jamaah sekalian, seperti doa-doa kita, hidup kita adalah mencari bahagia dunia dan juga bahagia pada akhirnya nanti di akhirat kelak yang akan datang selama-lamanya. Seorang muslim, cita-cita ke depan bukan hanya masa tua kita, melainkan masa-masa di saat kita hidup yang selama-lamanya nanti dari kiamat yang akan datang. Ini yang kita harapkan jamaah sekalian, sehingga kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, berikan kami kebaikan di dunia. Apapun yang kita lakukan menjadi unsur kebaikan, dan juga kebaikan akhirat dari hasil kerja kita, hasil ibadah kita, hasil amaliyah kita, yang pada akhirnya mendapatkan bonus wa qina adzabannar, dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allah ya Allah, Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wal kafirin wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral mu'minin wa zumratal muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya min ahlil muttaqin wa min ahlil mu'minin wa min ahlil muhsinin wal mukhlisin. Qaqalihi ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi menggarisbawahi dalam khutbah pertama tadi, maka khutbah kali ini jamaah sekalian
untuk memperkuat keyakinan kita. Tidak ada paling mulia hidup ini kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini tidak ada makhluk yang paling sempurna kecuali manusia. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan insyaallah kemuliaan kita inilah jamaah sekalian untuk kita persiapkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita persiapkan untuk hari esok kita, untuk hidup di masa-masa yang akan datang, masa tua kita pasca hidup di dunia ini jamaah sekalian, agar kita diberkahi Allah dan semoga Allah senantiasa berkenan memberikan kehidupan yang lebih barakah dengan kita menyikapi dan sabar terhadap musibah ini jamaah sekalian. Allah senantiasa memberikan maslahah, memberikan kita solusi setiap permasalahan yang kita hadapi, agar kita senantiasa semakin dekat dengan Allah, semakin mendapat kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa'idna min mujibatin nadamah wa aslih baina umurina rabbana innaka sami'ud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa najjina min masa'ibid dunya wad din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih dinana wa dunyana wa tawwil umurana wa sahih ajsadana waqdi hawaijana wa hassil maqasidana min hawaijid dunya wal akhirah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa ayah bunda kami, para sesepuh leluhur kami ya Rabb. Andaikan Engkau berikan cobaan ini karena dosa-dosa kami ya Rabb, terimalah amal soleh dan taubat kami yang menjadi wasilah Engkau sembuhkan segala sakit kami, Engkau lancarkan segala usaha kami, Engkau mudahkan segala kesulitan kami ya Rabb. Engkau berikan panjang umur kami, umur yang barakah, agar kami senantiasa beribadah kepadamu ya Rabb. Dan jauhkan kami dari pandemi ini, hilangkan virus corona ini ya Rabb. Kami rindu merapatkan saf-saf kami, kami rindu bermusafah bersalaman dengan sesama kami, kami rindu beraktivitas seperti semula ya Allah. Sudah setahun lebih ya Allah. Andaikan ini sebuah peringatan ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan kami, terimalah taubat kami ya Allah, dan berikan kami kehidupan yang lebih baik di bulan yang barakah ini, di bulan Rajab ini ya Allah. Berkahi kami, berkahi di bulan Sya'ban nanti, sampaikan usia kami sampai di bulan suci Ramadan nanti ya Allah. Ya Tuhan kami, berikan kami hati-hati yang senantiasa saling mengasihi, saling menyayangi, menjaga kebersamaan kami dalam berbangsa bernegara ini ya Allah. Jadikan diri kami hidup yang sekali ini ya Allah, hidup yang mulia, hidup yang istiqomah, hidup yang penuh dengan rizki yang halal barakah. Engkau berikan kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Engkau berikan kami generasi putra-putri yang solih solihah, putra-putri yang ahli ibadah berakhlakul karimah. Ya Allah, mereka sudah lama ya Allah tidak bisa sekolah di tempat-tempat mereka belajar. Bagaimana kami bisa mendidik mereka ya Rabb? Ya Allah, Rabbi ja'alna muqimas shalah. Kami ingin menjadikan mereka, mencetak mereka generasi-generasi yang ahli ibadah, generasi yang ringan untuk sholat dan tilawah. Oleh karena itu ya Rabb, selamatkan kami, selamatkan generasi kami, hilangkan pandemi ini. Ya Allah, pada akhirnya kami mohon hidup yang sekali ini ya Allah, hidup yang barakah, hidup yang Engkau sertai dengan hidayah, dan suatu saat Engkau ambil nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah, meninggal husnul khatimah dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.